Suriah tengah menjadi pusat perhatian presidennya Bashar al-Assad lengser. Kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS memegang kendali Suriah dan membentuk pemerintahan transisi. Saat ini pemerintah Indonesia juga mengevakuasi 37 warga negaranya dari Suriah. Mengapa peralihan kekuasaan Suriah ini menjadi sorotan banyak negara? Secara geografis, posisi Suriah memang strategis, letaknya berada di persimpangan di kawasan Timur Tengah, membentang dari Laut Tengah hingga Sungai Efrat. Wajar jika banyak negara yang berkepentingan di sini. Kita mulai dengan Turki ya. Turki memiliki dua kepentingan utama di Suriah, yaitu suku Kurdi dan isu pengungsi. Suriah Timur adalah rumah bagi populasi etnis Kurdi yang cukup besar. Bagi pemerintah Turki, kelompok ini dinilai sebagai ancaman karena dianggap bersekutu dengan kelompok separatis Kurdi. Turki meminta pemerintah Suriah mencegah suku Kurdi di Suriah mendekati perbatasan Turki. Turki juga menampung hampir 4 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari penganiayaan rezim Assad. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ingin mereka keluar dari Turki dan kembali ke Suriah. Ankara pun berjanji membantu para migran Suriah di Turki. Sejak tergulingnya Assad, ratusan ribu pengungsi telah berkumpul di perbatasan Turki untuk kembali ke tanah air mereka. Kalau Iran, hubungannya dengan Suriah sudah terjalin hampir 50 tahun, yaitu sejak mendukung Iran dalam perang 8 tahun dengan Irak. Nah, kepentingan Iran di Suriah adalah menjadi rute utama pasokan logistik Iran melalui darat untuk mengangkut senjata dari Teheran ke Hizbullah di Lebanon. Sebagai balasannya, Iran mengirim penasihat-penasihat militer untuk mendukung rezim Assad selama perang saudara. Kalau hubungan Rusia dengan Suriah dimulai sejak era Uni Soviet. Selama Perang Saudara Suriah, Rusia mendukung Assad terus berkuasa. Rusia juga melihat pemimpin Suriah sebagai benteng melawan dari Al-Qaeda dan NIS. Rusia menjual senjata kepada pemerintah Assad, mengerahkan milisi dari kelompok Wagner Rusia, memperluas pangkalan angkatan lautnya di Tartus, Suriah, dan membuka pangkalan udara di dekat Damaskus. Yang menarik hubungan Suriah dengan AS. Hubungan AS Suriah tidak pernah bersahabat. Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1967 selama Perang Arab-Israel. Selanjutnya Amerika Serikat menempatkan Suriah dalam daftar negara sponsor terorisme pada tahun 1979. Kepentingan utama Amerika Serikat di Suriah sekarang ini adalah agar negara Islam Irak dan Suriah atau NIS tak bangkit lagi. Saat ini NIS masih bercokol di wilayah timur laut dan tengah Suriah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di Suriah guna mencegah NIS bangkit di tengah kekosongan kekuasaan yang terjadi saat penggulingan Assad. Terakhir Israel. Israel telah berperang 3 kali dengan Suriah. Mereka sekarang menguasai dataran tinggi Golan. Israel berkali-kali melancarkan serangan udara terhadap gudang senjata dan personel Iran dan Hizbullah di Suriah. Pada April 2024 misalnya, Israel mengebom gedung kedutaan besar Iran di Damaskus, menewaskan pejabat senior militer dan intelijen Iran. Secara garis besar, semua negara ini memiliki kepentingan di Suriah. Mereka juga menyatakan mendukung dan ingin memiliki hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru. Tapi di ujungnya nanti, akankah semua kepentingan Turki, Amerika Serikat, Israel, Rusia, dan Iran bisa dipenuhi Suriah? Bagaimana menurut sahabat Kompas?